Hai welcome to my YouTube channel. Hai teman-teman, aku ini Periska Diet. Gimana lu? Hai teman-teman, aku ini Periska Diet. Kok akun sih aku? Ya kan ini akun channel, Allah. Deh, lanjut. Dia kebanyakan protes, anjir, orang numpang aja di channel gue. Jadi ya, seperti yang sudah saya pernah bicara. Kok dicopot? Oh iya, dicopot. Seperti yang sudah saya pernah bicarakan 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun? Iya. Jadi aku pernah ngomong mau Kadi Talk gitu sama Rimba kan 3 tahun lalu tuh. Nah itu sekarang ini kita mewujudkannya gitu. Karena kesian dia nggak ada kontennya kan ya. Dia gue tumpangin aja di YouTube gua gitu. Biar ada kerjaan daripada saban hari kalau ke ET tidur aja ngamar. Betul, 24/7. Ini konsep emang pernah 7 hari di mari kagak pernah. Kagak juga ya. Iya, ya. jangan bohong. Iya, Nggak boleh dosa. Hiperbola emang. Iya. Ini konsepnya apa nih hari ini Kak kalau boleh tahu? Konsepnya nih konsepnya nih tume ya. Tume apa? Tume eco friendly. Kayak plastik. Iya. Iya, itulah kita ngeliat bajunya udah sama nih, iya. ungu-ungu janda gitu. Astagfirullah. Iya, Allah. Jadi ini udah ada. Ini sebenarnya pertanyaannya cuma 12.000 ya. Dikit ya. Dikit banget tuh. Dikit Soalnya banget. keluarga Kadi Talk gue udah bubar karena Kadi Talk kan udah lama nggak bikin konten. Soalnya Kadi Talk udah lama nggak upload ya. Jadi ya udah ini kita akan mulai nggak nongol dikata gue. Hitam. Oh wifi Wak. Oke, itu apa? Enggak. Oh boleh nanya Dit, ini Enggak, ya. maksudnya kamu ikut Kadi Talk Team biar apa? Ya, ini lebih ke introduce aja gitu ya di Oh emang channel encan introduce. Sejujurnya belum. Ini first banget nih. Jadi spesial episode kagaknya ya gitu. Oh jadi kamu ingin menceritakan kisah kasih di hidup kamu juga? Iya. Betul. Emang ada apa sih di kehidupan kamu tuh yang menarik apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya tidak ada sih yang menarik, cuman ya saya ngikut aja alur cerita semesta ya gitu. Selebihnya ya udah, mari kita lanjutkan. Ya udah ya. Ya. Itu sebenarnya tanya jawab sih. Ya. Tanya jawab. Kak Dita, apakah Rimba ini real mirip sama Wawan? Nih, izin menjawab Kak. Iya ya boleh Ya, monggo. jadi sebenarnya tuh enggak ya. Iya emang enggak. Emang Bodong. aduh. Bodong dibanting-banting. Astagfirullah, sian anak Sebenarnya nih enggak, karena emang Rimba tuh beberapa kali kayak ngaca gitu ya sebenarnya. Taban adik Ya, ngaca. kayak apa yang di komentar itu sebenarnya Rimba sendiri tuh nggak setuju gitu ya. Tapi ya Rimba tuh senang gitu ya dengan hal itu, karena yang dimana posisinya Jangwan juga bias Rimba gitu. Mungkin mereka ada yang bilang kayak emang mirip dari segi apa. Itu padahal lu aja gitu, sih yang bilang mirip ya. Iya, ada yang bilang kayak vibe-nya gitu kan. Iya macem-macem lah. Tapi sejujurnya enggak gitu ya, enggak Kalau mirip sama maksudnya sekali visual gitu. gitu enggak. Kalau secara visual enggak kayak Rimba, Jungwan gitu. Cuman kalau misalkan kalian lihat di TikTok Rimba tuh video-video Rimba yang Rimba sajiin gitu. Nah, mie kali lu itu tuh, disajiin. Biasanya Rimba kayak sebisa mungkin gitu memperlihatkan sisi terbaik Rimba kayak gitu. Mungkin itu yang kalian lihat dari sisi terbaiknya Jungwan juga kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bilang atau lihat dari sisi vibe-nya ya emang sama kayak gitu mungkin ya. Cuman kalau dari mirip Sama gitu. sekali enggak ya. Sama Dan sekali menurut gue juga kan dia nanya kan sama gue, Kak Dita mirip nggak? Enggak sih. Cuma emang pernah nanya? ini kan dia nanya Kak Dita emang bawa ya, menurut Kak Dita ya. Kalau menurut aku
Emang enggak sih, ini bukan karena aku membenci Rimba, enggak. Karena emang beneran enggak gitu kalau secara visual gitu. Cuma ya mungkin kalau dilihat, betul kalau dilihat dari TikToknya Rimba gitu ya. Kan suka dia bikin TikTok tuh terus kayak mungkin angle-nya atau apanya gitu. Tapi emang gue merasakan kayak ada vibe si Jongwan-nya juga gitu. Ini kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba memilih Jongwan sebagai Bia? Nah, itu ceritanya panjang nih sebenarnya. Jadi kita cerita ya, siap-siap nih. Ya, durasi nggak apa-apa ya. Nih, jadi awalnya Rimba nih emang dari dulu tuh dari zaman YGTB gitu ya. YGTB ini emang udah kepincut sama Junkyu ya. Cuman tuh dari debut boy kesini-sini tuh Rimba lihat emang Ajun ini orangnya lucu banget gitu kan, emang kiowo gitu. Dan dari situ tuh yang kayak belum mengenal banget Rejo, jadi yang kayak baru tahu gitu loh. Buka kacamata lu, gue nggak bisa ngeliat mata lu ngomongnya, nggak dia merem lagi. Gitu, jadi yang belum kenal banget. Terus kayak pas kenal dan tahu Junkyu itu si imut ini adalah Hyung lain gitu ya, bukan Maknae gitu. Jadi Rimba tuh sebenarnya bukan penyuka Maknae juga sih, lebih ke kayak rata-rata emang bias Rimba nih Maknae dan kepincutnya sama Maknae gitu. Cuman waktu stand Rejo ini nih yang Rimba lihat tuh Ajun duluan karena dia tuh yang kayak fake Maknae-nya gitu. Nah, dari situ Rimba ngebaisin lah Junkyu. Terus pas emang tahu ternyata Maknae-nya bukan dia dan Maknae-nya nih Sejungman yang dulu tuh kayak mungkin agak tertutup gitu ya, agak underrated, enggak juga sih. Ya kayak gitulah ya. Nah, pas tahu makin lama mengenal Treasure tuh makin kelihatan nih sisi Maknae yang pure Maknae-nya dari Sejungwan ini. Terus kayak ini anak kenapa lucu banget, terus bertalenta juga, ya cakep dan lain-lain gitu kan. Kayak dari situlah Rimba ngebayasin Sejungwan gitu. Itu sih. Aku tuh dulu sempet kan waktu zamannya GTB kan sebenarnya nih Treasure ini debut kayak abrakadabra nggak sih? Iya. Soalnya kan mendadak itu sih. Iya, pas YGTB lah. Pas YGTB tuh kayak selesai terus kayak ya udah. Iya nggak sih? Terus tiba-tiba Toto nongol Treasure 13. Iya kan? Iya. Treasure 13, aku juga ngikutin kan YGTB, Treasure 13. Terus abis itu ada beberapa yang bukan masuk ke list itunya nggak sih? Iya nggak sih? Line debutnya. Kayak ada, kalau nggak salah Asahi juga nggak masuk ya waktu itu ya? Asahi nggak masuk. Terus siapa? Yoshi juga kalau nggak salah ya. Iya, Yoshi. pokoknya Jepangnya cuma dikit deh. Terus pokoknya kayak kalau Jepang tuh kalau nggak salah Haruto juga masuk deh kalau nggak salah. Haruto Chiyo kalau nggak salah ya. Itulah. Terus itu tuh kayak aneh banget tiba-tiba line up debutnya si ini terus tiba-tiba jadi 13 terus kayak loh kan kemarin dia nggak masuk line up debut loh kok masuk gitu ya. Sebenarnya gue juga nggak apa-apa sih, seneng-seneng aja karena emang waktu YGTB tuh gue ngebiasin Jepang gitu loh. Kayak Asahi, Chiyo dan lain-lain gitu, kayak gue emang ngebiasin Jepang doang gitu. Kayak ada paling ya Junkyu dan lain-lain gitu, kayak nggak, maksudnya gue lebih ke Jepang sih kalau gue ya. Karena kalau nggak salah waktu Japan lain diperkenalkan tuh benar-benar bersinar banget gak sih mereka yang sampai bikin Korea lain tuh ketar-ketir gitu kan sama visualnya, sama bakatnya gitu. Alhasil debut lah 4 orang itu. Makanya gitu tiba-tiba debut terus habis itu tadinya ada si ini siapa tuh yang keluar ya? Yunbin. Yun. Hah? Hayun Bin ya? Hayun Bin, iya Hayun ya, Bin. tuh nggak tahu deh gue, si Ben lah pokoknya itu. Ben, nah itu nama pendeknya Ben. Nah padahal Ben, sebenarnya menurut gue Ben termasuk seseorang yang dapat membangkitkan per-treasurean ya, cuma Bisa. menurut informasi sih terakhir kan dia nggak mau ikut debut karena katanya ini bukan genrenya dia gitu. Mungkin dia maunya genrenya yang dewata gitu ya, padahal dia nggak tahu diri. Masih kecil udah mau yang dewata gitu ya, kalau misalnya dia mau yang dewasa gitu. Nggak boleh loh, ikut umur aja. Nah terus, tadi kan kita membicarakan kenapa kamu memilih Jongwan gitu. Kalau mengapa kamu tertarik dengan Treasure atau menjadi Treasure maker itu karena apa?
Nah, kalau ini nih sebenarnya lebih ke seleksi aja sih, seleksi dunia per K-popan di dunia saya gitu. Jadi dulu nih Rimba nih orangnya yang mulfan banget. Jadi kalau diceritain dari awal K-popers tuh Rimba kenal pertamanya tuh Blackpink gitu. Dari suka Blackpink, terus kenal lagu-lagu BTS, lain-lain gitu kan. Terus terjun ke dunia K-pop juga kan, banyak kenal semua grup. Tapi belum ada yang bener-bener bikin Rimba tuh ini rumah saya gitu, ibaratnya gitu kan. Asik banget rumah saya. Ya agaknya. Nah kayak gitu. Terus berlanjutlah kehidupan K-popper saya sampai ke pengumuman nih. Jadi masih mulfan nih waktu itu. Rimba suka TXT itu zaman-zaman Gen 4 awal. TXT itu debut ITZY ya kan. Nah dari situ ada nih informasi GTB bla 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 bla, grup baru YG gitu, yang dimana YG nih lah ini Blackpink kan ada di YG gitu, ini adik-adiknya Blackpink gitu kan. Nontonlah YGTV. Nah dari YGTV itu mulailah kayak ada rasa ketertarikan sama ini grup gitu. Terus ya berlanjut gitu kan, berlanjut sampai ke emang yang dari awal ngikutin gitu kan, sampai yang mereka debut, sampai yang mereka comeback lagi tuh Rimba yang ngikutin gitu. Alhasil ya emang kepantoknya di situ gitu, stucknya di situ. Iya, betul, yang dimana Rimba juga kan punya apa sih namanya, wadah konten gitu ya, yang dimana di situ Rimba mempromosikan Trejo, dan emang yang FYP itu Trejo gitu, karena sempet Rimba waktu awal-awal bikin TikTok dan konten-konten seputar K-pop itu yang potensinya tuh ada di Trejo ini gitu. Jadi itu satu hal yang bikin Rimba juga buat kayak wah ini nih Trejo gitu kan, grup kesukaan gua gitu, grup yang emang mau gua stand kayak gitu. Jadi seperti itu perjalanan kamu. Iya, sangat panjang ya. Gue kan suka ini ya, lihat TikTok gitu, kayak ada masih ada aja, maksudnya sampai 2022 udah mau 2023 ini masih ada aja kayak laki kok suka K-pop gitu. Ini apalagi kamu sukanya boy band gitu, boy group gitu. Pasti kan kayak ada aja yang orang-orang udah laki sukanya K-pop terus suka lagi sama boy band gitu. Kayak kenapa nggak cewek aja? Kamu kan cowok gitu, kayak gitu-gitu. Bagaimana kamu, menurut kamu tuh gimana untuk pendapat orang itu gimana? Jadi ceritanya nih Rimba dulu punya juga gitu. Rimba nih punya stigma yang sama, punya perspektif yang sama nih sama nih orang-orang yang disebutkan oleh Kadita gitu kan. Kayak kenapa nih udah cowok suka K-popers nge-standnya boy group juga gitu kan. Nah dulu nih Rimba punya stigma yang sama gitu kan. Ada dulu teman Rimba nih yang ini masih Rimba mulfan, yang masih Rimba suka Blackpink, yang Rimba suka semua lagu-lagu K-pop, apalagi yang girl groupnya dulu tuh Rimba bener-bener nge-stand girl group banget gitu loh Kak. Apalagi kan Rimba pertama tahu Blackpink, terus dikenalin sama Twice, udah lagu-lagunya enak dan segala macem gitu kan, makin aja gitu sama girl group tuh. Nah terus punya temen dia nih nge-stand satu grup doang gitu jadi K-popers, namanya NCT gitu ya, NCT ini. Nah terus yang Rimba pikir kan, lo mau nikmatin apa gitu kan dari ini boy group gitu kan, lagunya perasaan masih better ini girl group gitu kan. Dulu tuh punya stigma yang sama gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu Rimba nih dikenalin lah gitu kan sama YGTB ini. Terus pas lama-lama kemudian Rimba nih ngedengerin genre lagu dari si boy group ini gitu. Kok kayak ada rasa penasaran yang berbeda ketika Rimba mendengarkan lagu boy group yang lain gitu, yang selain Trejo ini. Jadi dari situ Rimba kayak mikir, ini kenapa lagunya enak-enak gitu kan, bisa ngalahin girl group yang emang dari dulu Rimba suka-suka semua gitu lagunya. Nah dari situlah Rimba ngerasa nyaman gitu sama ini lagu-lagu Treasure. Barulah dari situ Rimba memutuskan untuk kayak nge-stand ini satu boy group, dan Rimba ngedengerin lagu-lagu mereka gitu. Jadi sebenarnya kenapa kamu cowok-cowok nge-stand boy group?
ya itu bukan suatu masalah nggak sih, kayak bukan Setuju sesuatu sebenarnya. hal yang bisa jadi problem gitu di dunia ini, karena yang kita dengerin kan musik ya, ujung-ujungnya musik lagi, karena mereka itu jual musik gitu kan. Cuman kalau misalkan ada yang emang cakep terus kita terlalu obses sama hal yang di luar dari musik tersebut, yaitu bonus dunia entertainment gitu kan. Entertainment luas kayak gitu cakupannya. Itu sih. Menurut aku juga kayak sama aja kayak perempuan juga kayak aku suka Blackpink. Ya udah gitu, Ya karena selain karena musik ya karena visualnya juga kayak ih cantik bisa banget dinikmati gitu. gitu Atau kan. mungkin bisa dijadikan juga untuk role model Role gitu model kan. sih. Ya, Kayak betul. kalau cewek mungkin ngikutin makeupnya atau style rambutnya, kalau cowok lebih ke style OOTD-nya atau gimana gitu kan. Ya kayak banget masing-masing nih, aja gitu. teman-teman. Jadi kayak ya menurut gua normal-normal aja sih, wajar-wajar aja gitu. Kalau lelaki menyukai boy group ya udah gitu. Sama aja kayak wanita menyukai girl group gitu. Iya. Tidak ada salahnya kalau menurut gue gitu kan. Terus oh iya, gue tuh sempet ya, ini gue bukan bring back memories gimana ya, bring back memories sih sebenarnya. Jadi gue sempet mengetahui pertikaian yang sering banget terjadi di Twitter gitu. Gue tuh suka banget buka Twitter, tapi kayak ya udah lihat-lihat aja gitu. Kayak misalkan ada gitu, kayak ada gitu, kayak ya gue coba baca dong tuh, kayak ya berkomentar tapi kayak di ini aja, kayak sambil baca di apaan di gitu-gitu dong. Jadi kayak nggak gue ikut bales komenan gitu-gitu loh. Nah itu tuh banyak banget yang bilang Teme itu toxic. Apakah iya? Apakah iya? Yang Teme ini juga Teme sejujurnya nih. Enggak, masalahnya tuh aku sering ngeliat itu si Teme ini berantemnya sama fandom aku yang satunya. Terus kayak ya. aku nggak ada, aku nggak ikutan gitu. Ya, Soalnya TTA yang tahu-tahu aja. iya ya yang TTA gitu. Teme aja. Yang Teme aja gitu. Soalnya kayak waktu itu sempet yang lagi rame-ramenya kayak awal tahun atau kapan gitu deh pernah. Aku tuh lagi kayak waktu itu Treasure belum ada informasi mau comeback dan lain-lain tuh. Terus aku kayak aku nggak munafik sih, kayak aduh anjrit lama banget nih orang nih pada comeback nih, kayak udah kangen tapi ya apalagi yang mau gue tonton gitu. Paling kayak apa sih namanya, team map gitu-gitu doang kan. Kayak gue mau lagu baru nih, mau performance baru gitu, tapi kayak sulit untuk didapatkan untuk kita para Teme pada saat itu ya. Jadi kayak udah coba nonton yang lain gitu. Terus kayak kebetulan gue juga banyak diracuni kan sama tetangga tuh. Kayak terus kayak ya akhirnya kepincut. Nah terus habis itu kayak mungkin karena gue waktu itu jadi uploadnya si itu mulu, jadi kayak orang-orang lu udah nggak Teme ya, gue bilang kayak masih kok, ini cuma tambah gitu kan. Jadi kayak orang-orang menganggapnya karena gue ngupload mereka terus, jadi ya gue udah bukan Teme lagi gitu. Nah terus gue sempet ngupload itu di story kan, aku nggak keluar kok dari Teme, aku masih Teme, aku gini-gini. Terus kayak makin banyak lah tuh, masa uploadnya ini mulu, ini nggak pernah diupload. Terus apalagi kalau misalkan gue upload kayak perihal birthday, kayak misalkan birthday-nya si A nih, si Treasure dia, misalkan si Doyong nih, sweet banget tuh kata-katanya tuh. Terus habis itu ntar si tetangga sebelah nih ada yang ulang tahun nih, gue juga sweet. Sebenarnya kamu yang mana sih, yang ini apa yang ini? Agak sulit. Sebenarnya biasa apa sih, kayak gimana ya? Kayak lu ada nggak? Mesti gue agak bertanya-tanya, ada nggak sih orang yang beneran nge-stand satu grup tok gitu dan nggak pernah ngelirik yang lain gitu? Ya mungkin ada, tapi mungkin beberapa gelintir orang dari sekian miliaran gitu kan. Nih kayak gue merasa kalau gue digituin kayak emang lu nggak pernah kayak gitu. Terus sering banget tuh kayak emang si tetangga mah toksik, Teme mah toksik. Terus pada tetangga ini nih yang ini Teme toksik, Teme memang kayak gitu kak, Teme gini-gini. Terus kayak ya anjing kok lu ngatain. Jadi gue juga merasa Teme jadi kayak lu ngatain gue juga nih kalau kayak gitu kan. Jadi mungkin maksudnya si orang itu, tetangga itu mau ngebelain gue, tapi ya gue masih bagian dari si Teme juga gitu. Kayak loh kok gue kanan kiri kena nih gitu. Kayak gimana ya, bingung gue menjelaskannya. Kalau toksik gitu? Iya.
menurut tuh gimana? Kalau menurut Rimba sih, Rimba pun awalnya kayak ngikutin ini dua grup tuh asal usulnya tuh nggak tahu dari mana, tapi kayak tiba-tiba nih aduh cocok aja gitu kan. Nah, gue juga nggak ngerti sih awalnya dari mana. Yang Rimba liatin tuh dari hasil observasi saya. Asik. Ini ya. Gitu. Dia observasi loh untuk sebuah tim. Iya dong. Dari observasi saya nih yang dilihat nih emang mereka dua grup ini tuh sama-sama punya potensi gitu kan di dunia entertainment ini atau di K-pop ini gitu kan, karena yang dimana mereka juga salah dua boy group yang debut di Gen 4 secara barengan gitu kan, jadi mereka yang dua-duanya punya potensi gitu kan, yang dimana mereka juga punya fandom yang lumayan sama-sama berkembang gitu kan. Alhasil dari situ adalah jadi perbandingan satu sama lain gitu kan diantaranya. Jadi adalah kayak percikan-percikan api gitu kan yang disampaikan, yang dilontarkan misalkan dari fandom ini satu gitu kan ke fandom yang ini. Alhasil yang fandom ini nggak terima, alhasil merekanya melontarkan sesuatu hal yang tidak bisa diterima juga oleh fandom yang satunya lagi. Jadilah mereka ngewar ujung-ujungnya gitu kan, kayak gitu sih. Terus ya, mereka tuh sambil sekalian ngata-ngatain si ini ngatain ini toksik, si ini ngatain ini toksik, terus gue kayak di tengah-tengah kayak udahlah ya udah kalau gitu kita sama-sama toksik ya udah gitu loh. Gue karena kanan kiri punya gue gitu, jadi kayak ya udah kita toksik udah ya, gitu boleh udah temenan aja gak nih sama-sama toksik gitu kan, kita sama-sama toksik jadi ya udah gitu. Kayak gitu, jadi ujung-ujungnya nggak ada yang toksik yang mana yang toksik gitu kan. Ujung-ujungnya tuh emang dua-duanya sama-sama punya hal yang ditonjolkan gitu kan, nggak mau kalah kayak gitu sih. Apalagi boy group ya, kalau boy group sih menurut Rimba lumayan agak gimana ya, standar lah ya gitu kalau untuk segi fandomnya gitu kan. Kalau boy group kan apalagi fangirl nih agaknya nih yang kalau main HP ngetnya agak pedes ya gitu. Kalau fanboy mah cari aman gitu. Ya itu sih berarti bukan gua tuh. Soalnya gue paling males kalau udah berantem gitu, kayak dari dulu tuh gue kenal per K-popan sampai sekarang yang doyan pada berantem war dan lain-lain, kayak gue penonton setia aja, gue cuman baca. Padahal kan seringnya di Twitter kan kayak gitu kan, kayak bikin thread gitu-gitu ya, gue cuman baca aja. Oh gini. Terus kayak ketika ini terjadi gitu, kayak fandom gue dua-duanya terus kayak pada berantem, ini si toksik sih, ini toksik. Lah kenapa jadi pada ngatain toksik lah? Berarti ya udah gitu. Berarti lu sama-sama mengetahui diri lu toksik, ya udah gitu. Menurut gue kayak dah kita terima aja kenyataan. Kayak gitu. Tapi Kak ada juga nih kasusnya nih justru bukan dari fandom itu, tapi adu domba Kak. Oh ada juga, sering banget yang kayak gitu. Adu domba tuh. Kadang nih fandom nih udah sadar diri ngapain gitu kan, memperebutkan K-pop gitu kan, memperebutkan idolnya gitu. Enjoy aja gitu kan, padahal kan kalau suka K-pop. Tapi ada nih udah dua-duanya udah damai, udah adem. Satu lagi nih akun-akun gitu kan, ada aja akun-akun nakal gitu nih yang pakai PP-nya grup ini, terus gue pernah tahu. Uploadnya ini ya grup yang ini gitu kan. Gua ngerti. Alhasil ya kepancing juga yang di sini gitu kan. Jadilah. Pernah tuh ada tuh yang akun di Twitter kayak mukanya siapa, bio-nya siapa, terus nanti ada uploadannya siapa, terus tapi dia ngehina si ini, si itu. Lah, jadi lu sebenarnya ngebela yang mana gitu kayak. Alhasil ujung-ujungnya dihujatnya sama fandom dia sendiri nggak sih? Iya. Karena kayak lo nggak usah ngaku-ngaku fandom kita ya. Fandom kita nih udah kayak damai, udah di titik di fase yang udah aman-aman aja. Lo nggak usah bacot gitu kan. Aduh hapus deh PP lu gitu kan. Malu-maluin aja nih fandom. Malu-maluin fandom karena bawa kayak, dan menurut gua ya, kayak orang-orang kan sekarang pikirannya kayak apalagi kalau di Twitter gitu kan, DP Korea gitu-gitu. Ya gimana ya kalau misalkan lu bawa, kalau kita nggak mau dikatain nih, menurut gua ya, kalau emang lu nggak mau fandomnya nggak mau dikatain, ya udah, maksud gue lu kan nih pakai foto misalkan siapa Asahi misalkan, lu pakai foto Asahi, mungkin beberapa orang yang nggak suka K-pop tahu oh ini K-pop nih gitu, meskipun emang dia orang Jepang gitu. Oh ini K-pop nih, ini orang nih. Terus lu berkomentar sesuatu yang tidak baik gitu misalkan, ya mau nggak mau
lu membawa nama K-pop dan nama si Asahi juga, iya nggak sih? Iya, dari cuman sekedar PP doang. Gitu. Iya, jadi karena PP, jadi menurut gue lu harus bertanggung jawab sama apa yang ada di Instagram, sosmed lu, di sosmed gitu, lu di gitu. upload lu sendiri. Jadi kayak jangan sampai fandom dicap jelek, dicap toksik gara-gara lu masang DP dia, terus lu begitu gitu. Iya. Ya makanya udah jangan pakai DP. Iya, siapa? Ada aja ya sih. Kemarin gue juga iya sih. Tapi ya udahlah. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya ini temetok nggak sih nih? Iya, bukan kaditok nih kata gue. Temetok. Tumtok. Terus kok terus gue. Nih kan bentar lagi SHI nih. Semoga nih diuploadnya sebelum SHI ya teman-teman. Gue takutnya diuploadnya ntar tahun depan gitu, nggak ada yang tahu soalnya kan. Nih kan bentar lagi SHI Sarangyo Indonesia. Yang mana Treasure adalah line up pertama yang diumumkan sama si SHI itu. Dan ada pertanyaan nih, ada ya sekitar 17.809.207.300 ya. Itu pertanyaannya ada sebanyak itu. Yeah, nanyain nih. itu. Nonton nggak teme-teme di ET nih? Iya. Nah kalau si Nada sama Windy kan udah pada beli tiket ya dari emang SHI bulan apa tuh? Pokoknya awal tahun deh kalau nggak salah. Yang masih belum ada line up-nya. Nah ini berhubung gue orangnya kagak mau buang-buang duit dan beli kucing dalam karung ya, gue takut kagak ikhlas ya. Kalau misalkan nanti ternyata yang tidak gue harapkan kan jadi kayak ya gitu. Maksudnya kecewa gitu takutnya gue kan. Jadi gue belum mengobatin sih. Kayak menanggulanginya dengan cara ntar aja dulu nunggu line up-nya dulu gitu. Biar jelas. Nah, berhubung Treasure ternyata jadi line up-nya. Nah, kita gimana nih kita? Kebetulan kamu juga dengar-dengar belum beli kan nih tiketnya kan? Iya, ini bener-bener ngedadak banget karena emang Rimba juga nggak tahu kan informasinya nih ada konser SHI ini kan gitu dari awal tahun Januari Februari itu kan, berarti udah ya hampir mau 1 tahun sampai konsernya nanti gitu kan. Dan baru dikasih taunya ya kemarin gitu kan, ngedadak ternyata Trejo anjay tahu gitu gue udah pesen dari lama gitu kan. Iya. Jadi gimana nonton lagi? Aku sih bingung nih sebenarnya, cuma ya gimana ya, mau nggak nonton tapi ini first time Trejo ke Indo, konseran ya. Kalau ke Indo kan udah pernah ke Bali waktu itu kan. Tapi kalau nggak nonton, takutnya gitu, kapan lagi gitu, kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang bisa memastikan dia tiap tahun ke Indo atau enggak untuk konser gitu kan. Ini masalahnya gimana ya? Ini gue tuh dari kemarin tuh gue membingungkan perihal section gitu kan. Kayak kalau misalkan kita pilih section blue, ini kan masalahnya semuanya all free seating gitu kan. Terus kayak kita kan nggak member nih. Kalau member kan mungkin ada bisa dimasukin duluan. Maksudnya kayak ada privilege untuk dimasukin duluan atau gimana gitu kan. Ini kan masalah kita nggak member. Nah terus kayak kalau nanti kita ambil yang blue gitu kan, nanti itu free seating nih udah terlambat banget sih kalau kita beli sekarang gitu kan. Padahal kemarin pas baru diumumin banget itu masih dibuka tiketingnya. Aku tuh masih ngeliatin kayak, beli yang mana ya gitu, kayak bingung sempet kayak beli yang mana ya. Terus tiba-tiba pas sore-sorenya itu kayak sore atau malam gitu, ternyata tiketingnya ditutup sementara. Nah, muncrat gue. Ternyata tiketingnya ditutup sementara. Jadi nanti mungkin akan nanti akan dibuka lagi entah tanggal berapa gitu kan. Terus kayak ya udah makin terlambat banget sih kita kalau beli ya kan. Udah all free seating, terus kayak ya kalau lu beli si blue itu lu akan dapet ya kalau nggak tengah ya agak belakang atau belakang gitu kan. Ya, dengan harga yang mana? Kayak kita kalau nonton konser nonton HP kalau kita di belakang ya nggak sih? Iya udah kebagian kamera orang lain gitu. Jadi kayak lah idol gue yang mana nih? Masa gue nonton dari layar orang ya? Kalau gitu mending gue nonton aja di rumah ya, nonton FYP TikTok gitu kan. Kayak gitu. Pertimbangan kita tuh kayak cukup rumit dan sulit gitu. Terus ini nih yang jadi pertimbangan terumai juga gitu kan, yang banyak Rimba dengar nih. Masalahnya di kayak perbandingannya gitu buat yang kedepannya. Jadi kalau misalkan nanti di depan 2023 gitu kan tiba-tiba ada Treasure,
world tour gitu kan, kenapa enggak itu aja gitu kan. Jadi fandom ini dikasih beberapa opsi gitu kan, dikasih sebuah pilihan gitu untuk memilih. Jadi mau yang sekarang maksain nonton langsung walaupun festival gitu, yang dimana cuman beberapa lagu gitu kan mereka tampilnya kayak lagu gitu utama kali. gitu kan, Derari wajib pasti ya kayak gitu doang, hello gitu kan. Nah, nggak gitu doang juga sih. Ya, kayak gitu. Atau pilihan world tour nanti gitu kan. Jadi yang dimana temuin juga masih ada waktu buat nabungnya gitu kan. Tidak semendadak ini kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain juga Tume ini mikir juga nih gitu kan. Gimana kalau misalkan semua Tume punya pikiran yang sama kayak gitu. Hasil nanti sepi di festival. Trejo kecewa nggak sih kalau misalkan mereka tampil yang dimana sedikit banget gitu kan, tuh like kita gitu kan, warna birunya tidak mendominasi kan, sedih juga ya. Nah mana itu first sih time ke Indo konseran gitu nah, kan. Nah iya itu, jadi Tumi itu sekarang ada yang kayak mikirnya udah ya udah deh gue bodo amat, yang penting gue absen kayak gitu, gue mau kayak rugi bayar segitu dengan porsi atau section yang segini gitu kan, yang dimana kalau misalkan nanti world tour bisa walaupun paling belakang worth it karena kita denger semua lagu Treasure gitu kan. Jadi ada juga yang udah mikirnya kayak sampai ke situ gitu kan, alasan mereka mau maksain beli kayak gitu kan tiketnya gitu. Ada juga yang kayak ya gue nggak semaksain gitu orangnya gitu, semaksain itu orangnya, jadi ya nanti aja deh nunggu world tour gitu kan. Itu sih. Nah kira-kira Adita ada di posisi mana nih sekarang? Saya masih di posisi bimbang sih. Bimbang ini itu tadi sebenernya. Kalau kita ambil blue, kita udah terlambat gitu. Kita akan dapat antara tengah sampai ke belakang gitu. Yang mana itu akan nantinya kita nonton HP orang. Udah gitu kan duduk semua ya, Wak? Duduk semua. Iya, mau nggak mau lu nonton dari HP orang gitu kan. Euforianya tuh tidak seperti nah, tapi kayak jangan tapi dulu. Nah, kalau misalkan kita mau ambil yang tribun gitu-gitu tuh, ya itu seolah-olah kita absen sih, apalagi gitu kalau kita ambil yang purple gitu. Nah, terus tapi ya kalau misalkan ternyata itu kan jadi seat plan-nya itu kan dibuat pada saat COVID masih masih ada, maksudnya kayak mulai mereda gitu kan. Jadi mungkin semuanya dibikin all free seating gitu. Nah, tapi ini kan udah cukup amat sangat mereda banget nih COVID ya. Bahkan mungkin sudah hampir menghilang gitu. Di luar dugaan pokoknya konser-konser di Indonesia sudah marak gitu. Sudah marak dan itu banyak yang standing gitu kan. Sama konser-konser K-pop kemarin juga udah banyak banget yang standing. Nah, ada kemungkinan mungkin ya menurut gue ini ada kemungkinan akan dirubah nih si Blue ini jadi nggak free sitting lagi, jadi standing semua gitu. Nah, itulah yang jadi bahan pertimbangan saya gitu. Beli yang blue tapi nanti taunya all free sitting tetap. Ntar kalau kita beli yang purple, nanti ternyata diganti standing, kita gimana gitu kayak. Soalnya kalau standing itu masih ada kemungkinan kita dapat kayak ya udah kalau perihal standing mah tinggi-tinggian nggak sih? Maksudnya kayak lu pakai hak tinggi kayak pakai wedges kayak pakai AP gitu kan, itu masih bisa. Atau mungkin kayak usaha kita gitu, mungkin emang QN-nya di agak-agak tengah atau belakang gitu, kita masih bisa lari kenceng-kencengnya biar dapat setidaknya row agak-agak depan gitu kan. Cuma kalau nggak diganti tetap free sitting ya, jadi ya mana udah bener abu-abu banget kita nih, abu-abu gitu. Terlalu abu-abu. Jadi mungkin kalian punya saran untuk kita. Jadi kita masih gitu. yang Rimba kita apa ya? Nah jadi kalian komentar aja nih saran gitu atau gimana gitu nih enaknya gitu. Karena sayang juga nih kata gue light gue kalau pakai masa cuma buat norebang doang. Masa buat norebang doang light gue anjir. Udah beli mahal-mahal buat konser malah buat norebang doang. Terus nih BTW ya. Ngomong-ngomongin. Kita mau berdiskusi dulu sedikit perihal yang lagi rame nih, karena kita ngomongin SHI kan. Nah, banyak tadi tuh di Twitter sempet rame ya, mungkin bahkan ya barusan nih, bukan ntar di uploadnya kapan, ini barusan masih rame juga perihal ada seseorang yang pernah bikin DC
itu, terus DC viral treasure, terus kayak banyak banget yang mendewakan. Jadi kayak ini nih konteksnya nih, poinnya nih ada di followersnya nih. Dimana followersnya nih kayak seolah-olah melihat seseorang ini nih sudah ada di titik yang dimana bisa sama Trejo, bisa nikah sama Jongwoo, takut banget kayak gitu. Gue juga mau followersnya nih ya. Kalau modal bikin DC rame dong, gue mau deh, gue mau deh bikin lagu apa nih. Siapa yang gak mau ya kan gitu. Micogane gue bikin nih. Terus kayak gue lihatnya tadi kayak apa namanya, ini sih followersnya ya, kayak banyak yang bilang followersnya itu kayak terlalu mendewakan atau agak over proud gitu-gitu, karena kebanyakan followersnya itu kayak apa ya, dia harus naik ke stage sih, dia harus ketemu treasure sih, harus bikin ini sih bareng-bareng gitu, kayak ini gue kayak pro kontranya gitu loh ya, kayak ya mungkin kita di posisi netral tapi si pro-nya ada benernya, ada salahnya, si kontranya juga ada benernya, ada salahnya gitu. Jadi kayak sebenarnya ya menurut gue nih ya, itu ya bisa aja terjadi tapi tidak wajib gitu. Karena kan banyak banget orang-orang yang bilang harus wajib, ini sih pasti gitu. Maksudnya kayak ya lu siapa memastikannya? Pokoknya dari komentar-komentarnya tuh emang bener-bener cringe gitu ya, kalau misalkan disebut dari anak-anak tweet yang memang rame gitu kan membicarakan hal itu gitu, kayak followersnya nih komen-komen kakak ini gitu kan, apa nggak dapet tiket VIP gitu kan, tiket konser gratis dari Trejo langsung buat nonton konser nanti di SAI gitu kan, apa nggak kayak gitu atau kayak gimana, yang dimana kita sendiri kayak memandang komentar ini nih nggak tahu nih orang nih serius apa bercanda gitu ya, komen kayak gini. Kalau untuk kayak hiperbola doang ya it's fine gitu kan, well done gitu kan. Cuman kalau misalkan mereka yang komen-komen kayak gitu terus yang mendominasi satu kolom komentar semuanya berbicara tentang hal itu, ya gimana enggak warga tweet resah gitu kan, tume tweet resah gitu kan sama komentar itu, kayak gitu sih. Terus juga emang dari si konten kreatornya nih sebenarnya nggak punya salah apa-apa juga ya kan, yang sampai bikin dia jadi diserang rame-rame gitu. Karena ya mau bagaimanapun dia juga kan udah bantu ngeramein ini ya comebacknya Trejo gitu, dari yang mulai dari ya kalian juga pasti tahu gitu kan, terus yang sampai sekarang collab juga di notice lagi kan, kayak gitu sih. Kayak apa ya, sebenarnya ya Allahu alam sih ya, mungkin itu bisa aja terjadi gitu ya kita juga akan ikut turut senang gitu kan, karena perwakilannya dari Indonesia gitu kan. Iya dong. Udah gitu kan emang dia juga terkenal di sampai Malai gitu-gitu kan. Banyak juga yang pakai DC dia, gila. Apalagi Darari. Terus kayak ya mungkin dia deserve tapi gimana ya, menurut gue deserve tapi nggak deserve gitu kayak. Karena di balik itu tuh banyak juga tume-tume yang emang mungkin bisa dibilang lebih deserve gitu, karena kayak kalau dari sisi apa sih yang dilakukan tume buat Trejo-nya itu banyak hal banget gitu kan, dari misalkan vote-vote segala macem yang bikin Trejo punya penghargaan atau achievement yang lebih gitu kan dari tume itu gitu. Nah jadi banyak yang membicarakan nih di tweet kalau misalkan si kakak konten kreator TikTok ini tidak melakukan hal itu, yang dimana kayak dia cuman disebut-sebutnya kayak tume baru, tume aji mumpung lah, yang dimana dia lucky gitu kan, punya keberuntungan yang Tuhan kasih nih, lo nih rame gitu kan, akunnya rame, lo punya video yang rame, bisa dinotis sama penyanyinya langsung kayak gitu kan. Jadi ya itu komentar-komentar dari warga atau tume tweet gitu. Sebenarnya ya kalau gue dikasih berkat kayak gitu ya gue juga akan sangat berbahagia gitu. Iya, dan katanya sih dengar-dengar dia juga jadi teme ya, katanya sekarang udah jadi teme kan. Nah jadi teme itu karena justru karena karena di notisnya itu gitu ya. Sebenarnya bagus juga itu, sih. Iya, sebenarnya bagus juga sih buat dia, buat treasure-nya, buat tumenya, sebenarnya bagus gitu. Cuman intinya nih dari
yang komentar followersnya ini nih yang Iya. terlalu-lalu gitu Iya, kan. kadang-kadang itu tuh yang bikin kita ribut sama orang juga itu. Komentar dari followers Orangnya gitu nggak ya. punya masalah gitu. Dimohon untuk followers di luar sana, bukan followers, maksudnya kayak netizen di luar sana ya. Berbijaklah. Iya, dalam berkomentar. Meskipun gue juga nggak bijak, tapi ya berbijaklah. Setidaknya kalian berbijak. Enggak sih, sebenarnya gue juga maksudnya gue kalau kayak nge-hate sesuatu gitu, gue nggak pernah tuh yang kayak namanya ngetik gitu kayak di Twitter atau di mana-mana kayak si ini jelek banget, ini kayak apa ya? Mungkin pernah lah 1-2 kali, cuma kayak nggak untuk mengadu domba dan lain-lain gitu loh. Kayak gue lebih lihat terus kayak komentarnya langsung gitu. Jadi nggak bikin Disimpan tambah gitu. bumbu Iya. percintaan dalam pertikaian itu gitu. Iya, gitu. Jadi ya menurut gue sih nggak deserve sih kalau menurut gue ya. Deserve sih, kayak Lebih gitu. ke ya emang tapi bener juga sih. Maksudnya kayak dia nggak ikut vote. Tapi nggak tahu Nggak juga tahu sih juga dia ya ikut. di belakang. Nggak ada yang tahu ya. Gue juga vote Kasudon. diem-diem aja gitu kan. Iya, Nggak iya. yang Iya. Mungkin kalau Rimba ya kalau ada vote ya mungkin agak mengajak gitu ya di IG Rimba misalkan, atau kalau misalkan followers Rimba yang kayak bang lo bikin bantu dong di TikTok gitu kan, ini vote treasure gitu kan buat di music show di Korea gitu kan, itu sih ya yang tidak terlihat kan tidak selalu Iya. ini ya. makanya jadi kayak ya lu nggak tahu di belakang dia ngapain, kita juga nggak tahu lu di belakang ngapain gitu. Jadi ya udah jangan saling senggol aja nggak sih Iya itu. gitu, dan berbijaklah dalam berkomentar gitu. Jangan sampai tuh orang dibenci karena komenan lu gitu, padahal dia nggak salah apa-apa gitu. Padahal setidaknya gitu ya menurut gue ya, setidaknya dia ada sedikit membantu Treasure juga untuk memperkenalkan lagunya. Emang ya Treasure siapa, mungkin kayak orang-orang di sana mengatakan kayak siapa sih yang nggak tuh Treasure? Iya, udah Ya mungkin dari- bapak gue nggak tahu ya kan. Iya. Orang tua gue nggak tahu, orang Mungkin tua lu nggak tahu lewat gitu kan. kakak itu jadi tahu gitu kan, karena mungkin. challenge yang dari itu juga udah dipakainya kan sama non K-popers juga Iya, gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak ya win-win solution sih, si Treasure-nya juga dapet apa namanya dikenalin lagi lagunya gitu. Nah dia juga dikenal juga karena dia bikin DC-nya gitu. Jadi sebenarnya kita pro apa kontra sih nih? kita membahas yang sedang terjadi aja. Iya, sih kita membahas yang sejujurnya. sedang terjadi Ya, aja sih, lebih ke kita nggak situ. ada diikat kemana-mana gitu ya. Jadi ya silakan. Jadi ya seperti itu ya. Coba gimana ya nih permasalahannya ya. Sebenarnya ini bukan permasalahan sih, lebih ke kayak ya kalian jangan kayak gitulah. Iya. So bijak gue ya bocahnya ya. Ente kadang-kadang Ente kadang-kadang yang ber, jual lupa jual lupa gue. Apalagi ya udahlah. Gue capek udah jam 3 pagi juga nih BTW. Jadi ya udahlah ya, kita udah cukup banyak membahas pertemean ini. Iya. Jadi ini kamu jadi teme gimmick doang apa enggak nih? Ya tidak dong, aduh semua orang tahu gitu kan, fanboy itu nomor 1 di TikTok. Nggak bercanda, aduh gue kena lagi nanti di TikTok. Nanti gue masukin TikTok biar rame. Gue viralin Enggak loh. dong, ya ini abangnya Jungwon, ya perkenalkan. Gimmick aja tahu. Enggak. Aduh. Soalnya banyak yang bilang gimmick itu lebih menarik gitu. Iya, bisa. Tapi kan kalau yang bohongan sama beneran kan ketahuan ya. Ketahuan. Maksudnya cara kita ngupload, cara kita fangirling tuh pasti ketahuan gitu. Ini beneran apa enggak nih? Beneran apa enggak nih? Kayak kalau misalkan cuma upload sekali 2 kali kayak ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuma kayak ya bingung deh perfangirlingan ini sebenarnya gimana ya. Kadang-kadang yang orang pikirkan juga gue terpikirkan juga kayak lah iya juga ya. Tapi kayak tapi enggak juga gitu. Kayak di pala gue tuh bergejolak gitu. Jadi ya fangirlingan nyantai aja nggak sih? Fanboyan juga nyantai aja gitu, kayak kita suka K-pop itu untuk healing gitu ibaratnya gitu, menikmati lagunya, menikmati performance-nya, visualnya gitu kan. Ya udah jangan dibawa repot, apalagi fan war gue tuh aduh pusing gitu loh. Cara memperkenalkan idol kita tidak mesti dengan fan war, jangan sampai perfandoman ini kotor gara-gara perfanwaran gitu. Aduh. Ya kan? Ya ada pesan-kesan yang ingin kau sampaikan? Pesan-kesan gimana nih, pesan-kesan menjadi YouTuber atau berada di YouTube Terserah Anda? ya di YouTube Ya. saya Di boleh. YouTube saya boleh. Nah,
Jadi intinya sih ya bayarin saya lah konser itu. Bocahnya minta dibayarin anjir. Lah gue juga mau kalau dibayarin. Oh, buka kita bisa kayak kita ya. Buka kita bisa ya. Maksudnya? Buka kita bisa ya biar galang dana. Galang dana biar kita dapat ini tiket backstage ada nggak sih? Agaknya iya sih, iya. Iya kan? Terus apa? Udah itu ya, aja. Udah, intinya buat tume-tume di luaran sana nih, nanti kan ada Trejo mau datang ke Indo gitu ya. Salam rimba sih buat semuanya gitu ya. Betul ada fan project gitu-gitu nggak sih ntar? Belum tahu tuh, tapi kalau tuntutan dari tume negara lain nih ya, buat tume Indonesia udah banyak nih agaknya di tweet yang kayak katanya nih Tume Indo mau ngundang marching band nih katanya nih. Ya Allah ya Robi, gitu. Kata gue itu meriah banget. Malu itu nanti kita dikata-katain orang. Iya. Meriah banget. Marching band, ampe ondel-ondel katanya. La ilaha illallah. Jangan meriah-meriah takutnya dibohongin kita. Dibilang keluar dari pintu sekian, taunya dia keluar pintu sono no. Kayak kata itu gue jemput Icon. Gue jemput Icon, pintu sini nih keluarnya tuh udah banyak banget ikonik kan main kan. Terus gue kayak, oh yaudah sini nih berarti nih keluarnya nih. Terus pas gue lihat-lihat Twitter, orangnya udah nyampe hotel anjing kata gue. Gue nungguin ya di sini ya, hey. Sialan gue ditipu. Sebenarnya udah berusaha lah ya. Iya sih, cuma kan kita ngarep ya, Wak. Pengen lihat dari deket gitu kan. Sudah berusaha itu. Gitu. Gue udah jauh-jauh dari planet lain ke bandara gitu, tapi nggak ketemu ya nggak apa-apa juga, tapi ya udahlah ikhlas gue. Tapi ya jangan semeriah itu sih, malu kalau itu kalau nanti segala marching band segala ondel-ondel malu nanti kita nanti diusir sama satpamnya, malu jangan Ya, jangan jadi semeriah itu. Intinya gitu sih. Jadi kayak kita sambut Trejo dengan baik aja gitu di sambut dengan kita. baik. Kita tuh pakai tulisan gitu-gitu kayak Welcome to Indonesia Treasure gitu. Itu kalau lihat negara Thailand kemarin gitu kan, konser di Thailand Festival kemarin gitu kan, itu benar-benar kondusif di bandara tuh, mereka yang benar-benar kasih space Trejo buat lewat. Nah, kayak gitu jangan sampai mereka Trejo ini nggak dikasih nafas kayak di negaranya sendiri gitu kan. Aduh, itu di bandara aja nggak bisa jalan. Ini dia ke Korea itu masih rumah dia gitu ya. Kalau sampai ke Indonesia kan ke negara orang ya. Kalau sampai dia pertama kali perkonseran ini terus habis itu dibikin apa namanya ricuh ya. Ricuh. Dan Meriah dia gitu. nggak dia nggak suka gitu. Dan sampai negara kita di blacklist tuh sama tetangga tuh. Aduh, jadi dia nggak mau lagi ntar kayak sendiri, kapok gitu. Ke Indonesia. Jangan sampai bikin itu Treasure tuh kapok ke Indonesia. Gue belum nonton. Jangan sampai gue jauh-jauh nih gue ke Bangkok dan lain-lain gara-gara nonton Treasure. Gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau gue punya duit, amin ya Allah. Kita harus bikin Trejo punya rasa apa ya, ingin datang kembali. Betul. Gitu kan di 2003 nanti harus, misal tour tuh ya gitu sih. Opening konser udah belum sih? Opening konser udah belum sih? Opening konser maksudnya? Treasure udah opening konser belum? Belum kan, ntar bulan depan gak sih? Apa bulan Desember ya? Opening konser gimana? Udahlah segitu dulu ya teman-teman pertemetokan ini ya. Pertemetokan ini. Ya jangan lupa like, comment, subscribe, jangan follow Rimba ya, follow aku aja. Follow dong, aduh masih 16.000 nih berkembang aku nih, aduh bantu. Ya. Ya udah, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga, jangan lupa juga untuk memberikan komentar positif ya, nggak apa-apa sih negatif juga, aku suka komentar negatif. Beliau doang emang, gue enggak. Kamu kan Cancer, pemikir. Iya, overthinking, Allah. Overthinking. Ya udah, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Itu bye. Bye.